Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis etika profesi. Yang pertama yaitu bagaimana ketika siswa terus-menerus membuat kegaduhan karena sifatnya yang destruktif. Di sini destruktif sendiri memiliki arti bertingkah yang buruk. Jadi pada dasarnya setiap siswa pasti ada saja yang memiliki sifat baik dan buruk. Penyebabnya itu ada beberapa hal. Bisa jadi siswa itu memiliki masalah internal, atau mungkin siswa tersebut punya masalah di sekolah. Jadi kita sebagai guru tentu harus memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Kita bisa membicarakan itu dengan baik-baik, ditanyakan kenapa, ada masalah apa yang membuat mereka sampai bersikap seperti itu di sekolah, lalu memberi juga penjelasan bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Dan tentu saja kita memberitahu bahwa kita harus mengikuti role model di sekolah kita, seperti misalkan guru-guru itu kan role model siswa di sekolah. Jadi sebisa mungkin kita pun sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa kita, karena baik buruknya kita itu kan nanti yang dinilai, yang menilai itu siswa. Lalu yang kedua itu memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang atau kelompok lain ketika sedang presentasi. Hal ini sangat sering terjadi di kelas ketika siswa sedang presentasi. Pasti ada saja siswa lain yang tidak menyimak, lalu asik sendiri, sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Bahkan ada beberapa yang ribut, bising. Nah, dan ini pun sangat mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi ya tapi memang kita harus memberitahu bahwa hal yang dia lakukan itu salah, dan memberikan penjelasan bahwasannya ilmu itu penting, dan kita harus menghargai siapapun orang yang berbicara di depan kelas. Bukan di depan kelas saja, memang orang yang sedang berbicara memang harus kita simak, harus kita hargai gitu. Lalu kita juga memberi penjelasan bahwasannya bagaimana jika si anak yang bising itu sedang presentasi, lalu teman lainnya tidak memperhatikan dia, apa yang akan dia rasakan. Jadi kita harus memberikan penjelasan, memberikan contoh yang baik juga. Lalu yang ketiga, siswa yang enggan bersekolah karena mendapat perlakuan buruk atau perundungan dari teman-temannya. Kasus ini pun sebenarnya sering terjadi di sekolah. Ada beberapa siswa yang melakukan pembulian, lalu siswa yang dibully itu tidak mau sekolah lagi karena merasa takut untuk bertemu dengan temannya. Jadi mereka merasa minder. Hal yang harus kita lakukan, sebenarnya ini tugas guru BK dan wali kelas. Tapi kalaupun misalkan kita mau menyelesaikannya tidak masalah. Misalkan kita sebagai wali kelas, saya sebagai wali kelas, yang akan saya lakukan yang pertama itu tentu saya akan mengunjungi rumah si anak yang tidak mau sekolah itu, yang dibully itu. Saya akan mengunjungi rumahnya, lalu berbicara, ngobrol dari hati ke hati, empat mata gitu. Apa yang menyebabkan dia tidak mau sekolah? Kalau nanti setelah dia cerita, misalkan karena dibully, kita cari tahu kenapa, jenis pembuliannya yang seperti apa gitu. Lalu setelah itu saya juga akan memanggil si anak yang membuli itu, yang melakukan pembulian itu, akan memanggilnya. Lalu saya tanya lagi kayak apakah kasus yang dia lakukan itu sama yang diceritakan oleh si anak yang dibully. Nah, setelah itu saya mencari jalan keluar dengan sesama guru lain, mencari jalan keluarnya lalu menyelesaikannya. Iya, lalu saya akan mendiskusikan dengan sama guru bagaimana baiknya. Lalu dipertemukan antara satu siswa dengan si pembuli dengan yang dibully. Dipertemukan lalu dibicarakan baik-baik, diberitahu bahwa ya intinya diberi pengertian bahwa membuli itu tidak boleh, dan ya memang harus diberitahu bahwa hal yang seperti itu tidak boleh terus dilakukan, karena itu berbahaya untuk mental si anak yang dibully tersebut gitu. Lalu juga si anak bisa diberi sanksi
untuk yang membuli bisa diberi sanksi, misalkan SP1 surat peringatan pertama, nanti dibuat surat perjanjian bahwasannya jika dia melakukan hal itu lagi akan diberikan SP2 surat peringatan 2 dan dipanggil orang tuanya, seperti itu. Lalu yang keempat di sini ada siswa yang tidak mau dan tidak bisa bekerja dalam kelompok karena memiliki kompetensi di atas rata-rata dari teman lainnya. Ada beberapa siswa superior yang memang dia kemampuannya di atas teman lainnya yang di kelas dan dia merasa bahwa dia bisa melakukan segala aktivitas di kelas sendiri, termasuk misalkan mengerjakan tugas kelompok. Seharusnya dikerjakan kelompok tapi dia ingin mengerjakannya sendiri karena mungkin dia merasa mampu. Tapi hal itu sebenarnya memang tidak boleh gitu. Kita harus memberi pengertian kepada mereka bahwasannya ilmu itu memang harus dibagi. Ketika kita hanya menyimpannya sendiri, maka ilmu kita tidak akan berkembang. Kita harus memberi pengertian seperti itu. Juga tidak semua siswa itu memiliki IQ yang tinggi, dalam artinya misalkan tingkat kecerdasannya tingkat kecerdasannya tidak semuanya sama. Jadi selaku siswa yang pintar, yang superior, kita harus menolong kita harus menolong siswa yang kurang mampu dalam mata pelajaran tersebut, misalkan kurang mengerti, kita harus membantu. Yang terakhir di sini ada siswa yang selalu berperilaku buruk atau selalu melanggar tata tertib kelas dan sekolah. Menurut saya di sini sama seperti yang nomor 1 ya, siswa yang selalu membuat kegaduhan karena sifat destruktif. Ya intinya sih diberi pengertian, diajak mengobrol apa masalahnya, apa yang menyebabkan mereka berlaku seperti itu, bersifat seperti itu, lalu mencari jalan keluar bersama. Jadi sebagai guru kita tidak hanya mengajar di kelas, tapi kita juga harus menyentuh hati siswa kita. Kita harus tahu apa yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman di sekolah. Bisa jadi mereka melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal buruk itu karena mereka tidak nyaman di sekolah. Ya, sharing is caring. Kita harus sharing kenapa, lalu memotivasi mereka agar belajar dengan baik, dengan sewajarnya, seperti itu. Terima kasih.